Ya, pembatalan status tersangka memang harus melalui proses peradilan ya. Namun ketika diserahkan dari kepolisian ke kejaksaan dan dengan sprindik baru, apakah artinya status tersangka otomatis bisa jadi saksi gitu? Sempat membuat heboh perubahan status Febri Adriansyah menjadi saksi. Kejaksaan buru-buru kembali menegaskan Febri Adriansyah statusnya masih tersangka. Jadi saksi atau tersangka? Yang mana nih? Nah, untuk membahasnya lebih lanjut telah bergabung bersama kami pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar. Selamat sore, Pak Fikar. Selamat sore, Mas. Oke. Ya, Pak Fikar udah lihat videonya tadi barusan ya. Ya. Jadi, aduh, harapannya kan mau transparan semua nih Pak ya. Ya, Ini belum persoalan emasnya dari mana, uangnya dari mana, uang dolarnya dari mana gitu ya. Ini udah naik turun aja ini statusnya Febri Adriansyah. Menurut Anda ini ada apa sih kira-kira? Maksudnya emang boleh gitu Pak kalau ada pengalihan gini, walaupun ini kata pengalihan ini juga menjadi persoalan ya. Lalu statusnya jadi downgrade gitu. Ya, oke. Jadi yang harus dipahami itu begini. Proses perkara pidana itu dimulai dari proses penyelidikan. Nah, penyelidikan itu tugasnya adalah memastikan atau mencari dan memastikan ada sebuah peristiwa, ya, dan peristiwa itu adalah peristiwa pidana. Nah, kalau peristiwa bisa banyak, ya, bisa peristiwa perdata, peristiwa kalau dari perspektif hukum bisa peristiwa administrasi negara dan sebagainya. Nah, tapi di dalam perkara pidana yang namanya penyelidikan itu mencari dan memastikan ada suatu peristiwa pidana. Itu dulu. Nah, begitu diketahui ada peristiwa pidana, maka ditingkatkan itu menjadi penyidikan. Nah, penyidikan, dan di penyidikan itulah kemudian dikumpulkan alat-alat bukti. Alat bukti itu saksi, ahli, surat, ya. Tindak pidananya menjadi terang. Oh, ternyata seperti ini tindak pidananya. Barulah ditetapkan siapa tersangkanya. Nah, biasanya tersangka, bukan biasanya, kebanyakan atau mayoritas tersangka itu adalah berasal dari salah seorang saksi, gitu. Nah, jadi sebenarnya dalam kasus ini dari salah seorang mana Pak? Saksi. Halo. Oke, saksi. Ya. Halo. Saksi ya. Jadi ya. Alat kan yang disebut alat bukti itu pemeriksaan saksi, ahli, bukti surat. Betul. Ya. Baru ditemukan tersangkanya. Jadi mencari alat bukti dulu, mengumpulkan alat bukti, tindak pidananya menjadi terang, baru ditetapkan siapa tersangkanya. Nah, itu di tingkat penyidikan. Artinya apa? Artinya itu adalah kewenangan kepolisian, kewenangan penyidik, gitu. Ya, dalam tindak pidana umum ini kewenangan penyidik maupun dalam tindak pidana khusus. Tetapi dalam tindak pidana khusus, ya, termasuk korupsi, jaksa juga bisa jadi penyidik, ya, jaksa juga bisa jadi penyidik. Nah, karena itu ketika polisi menyerahkan berkas ke kejaksaan, gitu ya. Nah, entah dia tadi ada permintaan maaf, saya lihat videonya, entah dia lupa, entah gimana, masih menempatkan FA ini yang di polisi sudah dikualifikasi sebagai tersangka kembali menjadi saksi, kan begitu, ya. Tapi kemudian diralat, ya, kembali menjadi tersangka. Nah, mestinya ketika polisi atau penyidik sudah menetapkan sebagai tersangka, gitu ya, maka kejaksaan dalam kualitas apapun, maksud saya baik dalam kedudukannya sebagai penyidik juga maupun sebagai penuntut umum, maka seharusnya sementara menetapkan dulu itu sebagai tersangka, ya. Ya, tersangka yang di polisi akan tersangka juga di kejaksaan, mestinya seperti itu, gitu. Ya, bahwa kejaksaan punya kewenangan menyidik juga, gitu ya, selain menuntut, ya oke, gitu. Tetapi kewenangan menyidik jaksa juga harus disinkronkan dengan hasil penyidikan yang dari kepolisian. Nah, karena itu kan kemudian minta maaf tuh, ya, minta maaf bahwa status Febri itu akhirnya ya juga tersangka, gitu. Nah, yang terjadi itu sebenarnya. Nah, tapi gini Pak, kita ini kan kita tahu lah ya Pak, maksudnya di dalam pihak kepolisian aja juga
dia punya slogannya presisi. Kejaksaannya juga kalau mengolah hasil penyidikan dari pihak kepolisian juga tentunya juga sangat precise gitu ya, sangat tepat gitu. Apa alasan lupa itu bisa diterima begitu saja atau gimana? Emang bisa gitu lupa begitu aja? Harusnya nggak lupa, karena ketika penyidik polisi menyerahkan berkas ke kejaksaan, itu sudah jelas. Ya, artinya ada berkasnya gitu kan. Ada siapa tersangkanya, siapa saksi-saksinya, ada barang buktinya gitu. Itu yang diserahkan, ada orangnya kemudian diserahkan. Jadi ada 3 hal, berkas perkara, ya, tersangkanya gitu ya. Nah, kemudian itu diserahkan kepada kejaksaan. Nah, kalau kejaksaan kemudian kejaksaan mestinya harus mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh penyidikan. Nah, kalau kemudian ada perubahan itu bisa terjadi, ya, bisa terjadi di pengadilan. Nah, dalam arti diuji dulu itu status tersangkanya, ya. Apakah memang ada bukti, ada alasan dia didudukan sebagai tersangka? Apa memang betul dia melakukan tindak pidana? Nah, itu kan diuji melalui pemeriksaan di pengadilan. Dan hakim yang harus menetapkan itu kan, bahwa ini enggak nih, paling cukup jadi saksi aja begitu ya kan? Ya, betul. Jadi itu kewenangan hakim. Betul. Nah, tapi penuntut umum atau jaksa itu tugasnya adalah memproses perkara itu menjadi dakwaan, kemudian mendakwa. Kan jelas siapa tersangkanya gitu. Jadi memang agak aneh juga kalau kemudian kelupaan, ya, karena berkas yang dikirim oleh polisi jelas gitu loh. Oke, ada BAP-nya, Pak Fikar, kita ngomong keanehannya dulu deh ya, keanehannya dulu. Menurut Anda ini ada upaya apa di balik kata keanehan ini? Ya, saya kira kalau dipikir secara logis ya masuk akal juga gitu. Ya, artinya ini satu upaya mungkin ada solidaritas korp dan sebagainya, bahwa tersangkanya kan dari kalangan mereka juga, ya. Apalagi kemudian jabatannya eselon 1 loh, di bawah Jaksa Agung kan itu kan, Jampitsus itu kan, jam-jam itu kan di bawah Jaksa Agung langsung gitu. Jadi itu kedudukannya sebagai eselon 1. Nah, karena itu kemudian mungkin ada semacam solidaritas korps, ya, secara diam-diam. Tetapi itu nggak bisa diterapkan di dalam konteks proses penanganan perkara gitu. Nah, karena itu kemudian disadari itu, ya, mungkin juga ada yang bilangin juga, ya, jangan begitulah, maunya gitu kan. Akhirnya kan disadari, dikembalikan statusnya memang dia tersangka gitu. Dan, jujur kan jadi orang jadinya bingung, Pak, ya. Kenapa? Karena nih yang bener nih, mau nolongin temen atau gimana nih. Dan lama-lama nggak selesai juga nih kasus kan, lama-lama. Betul. Iya kan? Iya, artinya masyarakat juga udah pinter gitu. Mereka udah komentar banyak di ini aneh banget, udah kayak lift eskalator aja nih, naik turun statusnya. Ya, mestinya gitu. Mestinya pikiran seperti itu juga menjadi pertimbangan gitu. Ini kita nggak bisa main-main. Masyarakat menyoroti kita, tidak hanya 200 juta, mungkin yang di luar negeri pun juga menyoroti juga gitu, karena yang menjadi tersangkanya pejabat publik juga kan, bagian dari pejabat publik. Nah, karena itu ini menarik perhatian. Nah, mestinya ada pikiran seperti itu gitu. Ya, dan ini jadi ada seperti kayak ada kesengajaan juga gitu ya, jadi kelihatan ada kesengajaan. Seperti kelihatan begitu. Sepertinya ada enggak. Walaupun kemudian minta maaf gitu ya. Kalau minta maaf kan artinya nggak sengaja tuh, ya kan. Nah, yang boleh merubah itu adalah hakim nanti di pengadilan. Ya, itu pun harus diuji berdasarkan alat-alat bukti, berdasarkan saksi, ahli segala macam. Oh, ini dia tidak pas diletakkan sebagai terdakwa umpamanya. Ya, karena ternyata tidak terbukti dia menjadi pihak yang memang bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana ini umpamanya. Nah, itu nanti hakim yang menyimpulkan. Nah, ini Pak Fikar, sekarang jadi kita pengen melihat ininya nih, kemungkinan potensinya justru malah nanti kalau Pak ex Jampitsus ini, Pak Febri,
ini malah akan pra peradilan, lalu ada kemungkinan malah justru lolos karena menurut informasinya justru malah di pihak kepolisian belum diperiksa, lalu udah langsung ditetapkan aja jadi tersangka gitu. Nah, menurut Anda ini urutannya seharusnya bagaimana? Apakah memang ini bisa kemudian di pra peradilankan lalu Pak FA itu akan menang karena ada kesalahan prosedur begitu? Oke, nah jadi kan gini, kalau lihat kronologi peristiwanya ya, begitu polisi menetapkan, memeriksa, ya, menggeledah segala macam, melakukan upaya paksa, itu dengan upaya paksa itu sebetulnya Febri itu sudah ditetapkan sebagai tersangka itu sebenarnya, karena itu dianggap bagian dari lokus delikti kejahatannya gitu. Nah karena itu kemudian itu digeledah gitu tempat itu. Ya, mungkin juga ada beberapa barang yang diambil sebagai barang bukti juga. Nah, itu sudah dilakukan. Nah, itu upaya paksa. Nah, upaya paksa itu dilakukan dalam satu proses penyidikan yang sudah jelas siapa tersangkanya, gitu. Nah, bahwa polisi secara tekstual lupa dia menentukan ini loh secara tertulis siapa tersangkanya, gitu ya. Nah, itu yang memang menjadi aneh, gitu, ya, yang menjadi aneh. Karena kan gini, kita tahu juga kan mereka dipanggil presiden kan semua kan, ya kan, Kapolri, Jaksa Agung, semua dipanggil presiden itu, iya kan. Nah kita nggak tahu itu yang dibicarakan mereka gitu. Mestinya ya meskipun presiden kepala pemerintahan, dia juga nggak bisa cawe-cawe di bidang penegakan hukum sebenarnya. Begitu masuk ke kasus, presiden juga tangannya nggak bisa gitu. Meskipun jaksa dan polisi itu ada dalam ada dalam keluarga eksekutif juga gitu, keluarga pemerintahan juga gitu. Nah seperti itu. Tetapi ketika mereka bekerja, mereka nggak bisa dicampuri, ya, nggak bisa diintervensi. Nah itu yang harusnya juga disadari. Nah seperti itu. Nah karena itu ketika ada perubahan status, semua orang jadi ribut kan. Ini gimana ini kejaksaan mentang-mentang temennya kok statusnya dirubah, kan begitu kan prasangkanya, iya kan? Yeah. Walaupun akhirnya disadari juga dan minta maaf gitu bahwa memang statusnya sejak ketika diserahkan dari penyidikan ke kejaksaan itu sudah tersangka. Kan begini sebenarnya. Kalau penyidikan itu dilakukan oleh kepolisian, maka tugas kejaksaan adalah pertama dia mensupervisi ketika penyidikan itu dilakukan. Yang kedua, setelah berkas perkara itu selesai dikerjakan oleh kepolisian, diserahkan kepada kejaksaan. Kalau kejaksaan merasa itu masih kurang, dia akan mengembalikan, dengan perintah gitu, ya. Nah tapi itu zaman KUHP yang lama. Nah KUHP baru ini sekarang supaya tidak terjadi bolak-balik berkas dari penyidik ke penuntut umum maka sejak dimulainya penyidikan, sejak ada SPDP, surat dimulainya pemberitahuan penyidikan perkara, maka jaksa penuntut umum itu bisa masuk mensupervisi. Jadi sejak awal mestinya jaksa itu udah masuk ke penyidikan itu, melihat bahkan menuntun lah kira-kira apa yang kurang, apa yang salah atau apa yang itu yang mestinya yang terjadi seperti itu. Nah ketika diserahkan itu biasanya dengan mekanisme KUHP yang baru ini mestinya sudah oke, sudah siap gitu. Artinya karena sudah melalui proses supervisi ketika di penyidikan juga. Nah, tinggal kemudian jaksa menyusun dakwaan, kemudian menyerahkannya ke pengadilan bertindak sebagai penuntut umum. Begitu, Mas. Oh, oke. Jadi sebenarnya ya ini bisa dilanjutkan ya walaupun nanti mungkin saja ada pra peradilan, tapi ya karena ada KUHP yang baru juga, ya kan? Jadi kita masih bisa lanjut ya, masih bisa ada harapan gitu buat masyarakat maksudnya untuk ini kasus ini tetap terkuak gitu. Pra peradilan itu bisa dilakukan baik pada tingkat penyidikan di kepolisian maupun sebelum masuk ke pengadilan, setelah diserahkan ke jaksa juga masih bisa di pra peradilan kan. Ya, nggak ada masalah itu. Sampai kemudian pra peradilan itu akan gugur kalau berkasnya dinaikkan ke
pengadilan. Nah, dia Ya. pra peradilannya akan gugur. Karena pra peradilan kan mempersoalkan proses sebenarnya, Ya. iya kan? Ya. Apakah penetapan tersangkanya sah, apakah penangkapan penahanannya sah, apakah penggeledahan yang dilakukan oleh polisi itu dan penyitaan barang bukti itu sah atau tidak. Nah, itu pra peradilan gitu. Tetapi ketika berkasnya diserahkan ke pengadilan, maka sudah tertutup pra peradilan. Begitu, Mas. Pak Fikar, terakhir ya, mungkin begini, ini kan ada barang bukti, emas dan uang begitu. Kalau ini ada dialihkan ke kejaksaan, artinya semua barang bukti diserahkan ke kejaksaan, begitu ya? Betul. Betul. Lalu Betul. kalau Jadi, ada pihak kepolisian kemudian masih menemukan ada lanjutan atau ada temuan-temuan baru, itu harus dikoordinasikan ke kejaksaan atau mereka bisa melakukan penggeledahan atau aksi sendiri lalu kemudian diserahkan ke kejaksaan. Oke, nomor satu, kalau penyidik menemukan lagi barang bukti, maka dia akan menyelidiki dulu, ya, akan menyelidiki dulu apakah barang bukti ini bagian dari tindak pidana yang sudah diserahkan ke kejaksaan itu, gitu ya, atau ini ada tindak pidana sendiri, gitu umpamanya. Oh, dia harus temukan dulu itu ya, temukan pidananya apa, gitu. Oke, baik. Nah, betul. Dia bagian dari tindak pidana yang pertama atau ada tindak pidana sendiri. Apalagi kalau ditemukannya di tempat lain. Ya, iya kan? Nah, itu bisa jadi ada tindak pidana lain gitu yang tersendiri. Baik, sehingga jadi dalam buktinya hal ini polisi tetap harus bersinergi dengan Kejaksaan Agung, begitu ya. Tetapi betul. domainnya sekarang semua ada di Kejaksaan Agung. Betul. Oke, jadi polisi nggak bisa kecuali perkara tilang, ya. Polisi kecuali perkara tilang dia bisa langsung bawa ke pengadilan menuntut. Ya. Iya kan, kalau ada ditilang kan langsung ketemunya petugas polisi kan. Ya. Tapi kalau perkara pidana biasa semua harus melalui kejaksaan. Jadi jaksalah yang akan bertindak nanti sebagai penuntut umumnya. Begitu, Baik. Mas. Baik, Pak Fikar, sudah jelas. Terima kasih banyak atas waktunya di Sino Sore. Semoga terkuak ini ya, kasus ini. Uang siapa itu, emas siapa itu, dan juga pelakunya bisa dibawa ke pengadilan dan tentunya harus dihukum seberat-beratnya. Terima kasih Pak Fikar, salam sehat selalu. Pemirsa, ibu kota wilayah Kurdistan Irak diguncang rudal. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini.